Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silahkan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker super thanks dengan donasi saudara. Yuk segera dicoba, seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Di dalam hidupku untuk berserah penuh kepadamu. Di luarmu ku tak akan mampu melakukan semua kehendak-Mu. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yo! Hai sahabat Pijar. Balik lagi bersama kami di When the Music Fades bersama saya Bede Kumahua. Dan saya Dinda Syalaita Likumahua. Ini adalah program yang membahas tentang Praise and Worship, menjawab semua pertanyaan kalian. Betul sekali. Dan kita sudah masuk episode kedua di season yang kedua. Yeay. Waktu itu kita di tahun lalu kita punya 34 episode di season pertama, sekarang kita sudah di season kedua. Betul, karena pastinya settingannya juga sama, berbeda dari yang Nggak sama kemarin-kemarin. Nggak sama maksudnya. lagi maksudnya. Ya, oke. Oke, langsung tangan ajaib. Tangan ajaib. Seneng banget ya dari episode 1 ke episode gede, udah episode 2 udah gede banget tangannya. Terima kasih. Episode 1 tadi beda. Wow, dan senang deh, semakin kesini semakin tulisannya semakin besar ya, jadi nggak harus. Walaupun pertanyaannya semakin panjang ya. Iya bener. Oke, kayaknya ini lebih ke curhat Kak daripada nanya, tanda smile, dia bilang gitu. Aku ngalamin di gerejaku kalau pelayanan ibadah minggu yang ada live streamingnya, tim PW berbondong-bondong semangat untuk dijadwal. Tapi giliran ada kedukaan, baptisan, doa pagi dan lain-lain, bahkan muncul pun tidak pernah mengalami juga kah Kak? Kayaknya yang tertuduh aku deh. Enggak lah. Ya mungkin itu terjadi kalau teman-teman mesti paham gini, bahwa dalam
dalam dunia praise and worship ini, mungkin ada orang-orang yang intentionnya beda gitu. Mereka mungkin punya agenda yang berbeda. Tidak menutup kemungkinan soal bisa itu aja ya. gitu. Karena kan biar gimana pun yang namanya panggung tuh menarik ya. Orang tuh pengen bisa ada di atas panggung gitu. Nah itu sebabnya dibutuhkan sebelum kita jadwalin seseorang untuk bisa melayani di ibadah umum, di ibadah raya atau yang ada streaming, kita harus punya semacam tes karakter gitu yang akhirnya menjadi sebuah standarisasi, sebuah SOP gitu. Maksudnya kalau kayak kita di tempat kita melayani, nggak semua orang bisa langsung melayani gitu. Kita pasti ajak ngobrol dulu, kita pahami dulu mereka punya pemahaman seperti apa, lalu sejauh mana mereka mau ditempatkan di pelayanan-pelayanan yang tanda kutip mungkin nggak terlalu menarik gitu ya, nggak panggung gitu. Dan pada akhirnya sih sekarang kita jadi secara otomatis terseleksi karena ada orang-orang yang bahkan mereka jadi jauh lebih rajin gitu. Mereka rajin banget bisa tiba-tiba pelayanan kedukaan mereka datang, doa pagi yang bahkan langsung kayak boleh nggak aku yang situ atau aku aja kak atau apa jadi gitu. bervolunteer gitu. Dan kalau kita kan kebetulan memang kayak kita juga nggak siapin pengganti transport atau semacamnya. Jadi memang mereka purely melayani gitu, dan bahkan kita pun terkejut kesadaran diri untuk kayak pengen melayani. Bahkan ada musisi-musisi yang malamnya masih kerja, baru selesai jam 12 malam, besok paginya dia udah standby di gereja untuk buat doa pagi untuk bantu malah melayani. saya yang kadang-kadang nggak bangun. Benar gitu. Jadi kalau menurut saya sistemnya yang harus dibenahi. Kalau memang seperti itu berarti teman-teman harus berani untuk nggak usah takut kehilangan volunteer setelah tanda kutip gitu. Kalau memang mereka mau melayani dengan hati yang tulus, biarlah mereka melayani dengan tulus. Tapi kalau memang mereka belum siap, nggak apa-apa kok. Menurut saya kayak saya selalu bilang, ya udah yang ada aja dulu. Kalau misalnya kita cuma gitaran, nggak apa-apa gitaran. Yang penting hatinya semua benar. Karena praise and worship itu harus datang dari hati yang punya pemahaman. Betul. Pemahaman yang benar akan menghasilkan keputusan yang benar. Keputusan yang benar menghasilkan tindakan-tindakan yang benar. Ya, dan kalau misalkan kasusnya misalkan banyak sekali volunteernya, bukan dikit ya orangnya, tapi banyak, mungkin dibikin divisi. Itu juga bisa tuh, divisi yang ini fokusnya ke sini, sini nanti bisa di rolling atau gimana. Itu bisa diakalin lagi sih sebenarnya. Dan along the way harus ada pemuritan. Jadi apapun itu mereka tahu esensi dari penyembahan ini tuh apa dan buat apa, dan jadi ada kesadaran dirinya tuh meningkat. 5W 1H-nya jelas. Betul. 5W apa tuh? Where, what, when, why. Where, what, when, why, who, how. Gitu. Jadi buatlah sistem yang tepat sehingga menjaga dari situasi semacam itu. Sistem yang tepat, standarisasi yang tepat, standarisasi prosedur yang tepat. Ya, sistem tuh nggak membuat kaku kok sebenarnya, malah membantu. Memudahkan. Oke, semoga terjawab pertanyaan pertama. Lanjut. Tangan ajaibnya udah ganti lagi. Yang kedua. Oke, makasih. Makin kesini makin banyak teknis juga ya pertanyaannya ya. Oke, buat kakak, kalau gerejaku, ini buat kakak? Oh enggak ya? Kalau gerejaku lagi ada budget buat pengembangan departemen praise and worship, lebih baik investasi ke training skill atau ke alat dulu? Beda-beda, karena setiap kebutuhan tergantung dari gerejanya kan. Iya. Kebutuhan yang dibutuhkan seperti apa. Kalau memang kekurangan tentang pengembangan skill? Kekurangan pengembangan skill, ya kita kembangkan di situ. Tapi kalau kekurangannya di peralatan teknis, ya ada baiknya juga diinvestasikan dulu ke situ. Karena alat yang baik, equipment yang baik juga akan menyediakan sumber dayanya juga ketemu, jadinya kita bisa maksimal dalam pelayanan. Nah, kalau kayak saya contohnya karena mungkin sekarang kita nggak terlalu perlu lagi untuk sound system, untuk peralatan semuanya udah hampir semuanya ada. Jadi kita lebih fokusnya ke pengembangan sumber daya manusianya, SDM-nya dibanding alat-alatnya gitu. Jadi semua kembali ke keperluannya, ke kebutuhannya seperti apa. Kalian yang tahu, karena kita kan nggak tahu situasi gerejanya. Cuman kalau buat saya sih gini, pada akhirnya gunakanlah segala fasilitas, tanda kutip, apapun yang kalian miliki sebagai sebuah gereja untuk membangun orang. Jadi bukan orang yang membangun gereja, tapi gereja justru membangun orang. Itu akan jauh lebih bermanfaat. Demikian. Oke. Pertanyaan berikut? Yes, tangan ajaib. Tangan boleh. ajaib. Ayo lo. Tarik dia. Oke, pertanyaannya bener-bener kebanyakan lebih ke teknis. Kak, pernah nggak sih jenuh dalam pelayanan? Mungkin karena banyak konflik internal atau terlalu banyak tuntutan. Gimana cara kakak mengatasinya? Oh, pernah sekali. Maafku jenuh padahal. Kalau jenuh sih pasti nggak sih gitu, kayak kita makan nih makanan favorit kita misalkan Lemak tak jenuh. Bukan itu maksudnya. Misalkan sashimi gitu.
Kalau kita makan sashimi terus pasti jenuh nggak? Itu aja makanan favorit aja kita bisa jenuh gitu loh. Jadi kalau jenuh sih normal nggak sih? Apa sih? Gak apa-apa, lucu aja. Kalau Emang jenuh, aku lucu? Ya. Kayak gue kawinin. Gini. Kalau jenuh itu berarti gini, jenuhnya tuh saya agak kalau menurut saya ini dua pertanyaan ini kayak ada dua konteks yang sebenarnya agak berbeda nih. Karena kalau menurut saya kalau konflik internal bukan bikin jenuh, bikin males. Bikin mager. Bikin mager, bikin nggak mau datang. Jujur-jujuran deh, jujur-jujuran. Kalau jenuh tuh biasanya terjadi karena dry out, kecapean, terlalu sistem yang kurang baik membuat semua orang pelayanan tiap minggu misalnya. Belum dapat makanan ya, rohani gitu. Kita nggak bisa, biasanya. kita nggak akan bisa sharing kalau kita Recharge. juga nggak terima apa-apa gitu. Kita nggak akan bisa membagikan apapun yang harus kita bagikan dalam pelayanan kalau kitanya juga nggak diisi. Nah, jadi jenuh itu bisa beberapa penyebab. Kalau memang penyebabnya dry out, berarti sistem pelayanan harus diganti. Kalian juga harus ada waktu-waktu di mana kalian bisa Selah kalian loh, bisa selah tenang, itu penting betul, sekali. datang hanya untuk beribadah gitu dan menikmati ibadahnya gitu. Tapi kalau bicara konflik, saya rasa gini, sama seperti firman Tuhan bilang, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau konflik itu pasti terjadi, nggak bisa dihindari karena kita manusia gitu. Yang paling penting adalah bagaimana kita memitigasi setiap konflik yang ada, gimana kita merespon situasinya, jangan sampai itu mengganggu pelayanan kita. Karena kita sering juga kok ya ngalamin Sorry sekali. Nggak pasti nggak sih? Maksudnya pasti. Iya, kalau pasti gini, kalau kita konflik itu harusnya nggak membuat kita jadi nggak kepengen pelayanan karena kita tahu kita dipanggil untuk melayani, kita tahu kenapa kita melayani, kita tahu buat siapa kita melayani. Jadi harusnya tanda kutip nih manusia-manusia yang ada di sekitar kita nggak bisa ganggu kita. Ya. Harusnya. Aku sering kok kayak pengen, saya pengen mundur, pengen stop layanan dan lain-lain. Tapi nggak gimana ya, kayak misalkan kita punya sesuatu tujuan dari Tuhan gitu ya. Ya. Hati kita nggak akan bisa stop melayani. Kenapa? Karena hati kita kan tergerak kayak nggak bisa lagi untuk nggak melayani di misalkan kalau aku generasi gitu nggak bisa lagi kalau misalkan stop melayani di generasi gitu. Ya. Nanti caranya pun bermacam-macam gitu. Bisa ya lewat praise and worship, bisa lewat langsung one-on-one pemuritan dan lain-lain. Betul. Tapi kalau buat saya sih pada akhirnya yang Stop melayani sih kayak nggak mungkin ya, ya sih jangan sampai stop melayani gitu. Pada akhirnya kalau memang kalian punya konflik, dibicarakan baik-baik, terbuka aja gitu. Karena menurut saya keterbukaan adalah awal ketahuan. Pemulihan. Keterbukaan adalah awal pemulihan, betul. Gitu. Semoga terjawab ya. Dan berdoa sih biar semuanya Baik-baik aja. Dan punya visi yang sama, yang paling penting visi sih. Kalau kalian punya visi, konflik itu bisa kita atasi dengan mudah. Karena without vision, people perish. Amsal 4 ayat 23. Enggak, Amsal 29 ayat 18, sorry. Ntar cari aja ya. Amsal 29 ayat 18. Satu lagi? Bisa? Oke. One more time. question with us when the music fades. Oke. Thank you very much for my friend. Oke, langsung aja ya. Aku ini Panjang. si gembala sapi. Enggak lah. Oke, dulu ntar bangunin kalau udah. Aku ini anak perantauan Kak dari daerah yang sekarang lagi cari kerja di Jakarta. Coba kontak Pijar ya, siapa tahu ada lowongan. Bener kan? Di daerah aku udah terdaftar di gereja tertentu dan aku diharapkan melayani musik di gereja denominasi sama di Jakarta. Oh, maksudnya denominasi sama di Jakarta. Tapi aku pengen explore gereja lain Kak di sini. Apakah termasuk membelot Kak kalau aku coba melayani di gereja denominasi lain? Membelot dari siapa? Membelot dari Yesus? Kalau nggak membelot dari Yesus nggak apa-apa menurut saya. Tapi kalau membelot dari gereja itu semua sebenarnya kembali ke pemahaman kalian masing-masing sih. Kalau saya percaya bahwa gini. Ketika kita tertanam di satu buah gereja, kita percaya bahwa kita punya pertumbuhan yang baik di gereja tersebut. Dan jadi rumah. Itu jadi rumah kita. Kenapa kita mau terus melayani di gereja tersebut? Harusnya karena kita pengen membangun gereja itu supaya gereja itu terbangun dan kita bisa membangun orang tadi melalui apa yang kita miliki dan pelayanan kita di gereja. Nah, kalau dibilang membelot saya agak nggak setuju sama bahasanya ya gitu, karena kayaknya seolah-olah kayak gereja yang lain semua salah. Atau kayaknya gereja kesannya tuh kita mengekang dan gereja tuh kesannya mengekang. Iya, terus kesannya kita kayak beda tim jadinya. Membelot kan berarti kita beda tim nih. Padahal kan semua Saya tim Jesus, man. Iya, Saya tim Jesus, bro. Gitu. Tapi ya kembali ke kamu sendiri sih, kalau menurut saya secara firman Tuhan sih nggak ada istilah seperti itu. Karena kalau kita baca di Kisah Para Rasul misalnya, gereja mula-mula nggak ada tuh konsep membelot gitu. Karena mereka ya gereja di Antioquia, gereja di Yerusalem ya mereka punya pelayanan sendiri yang sesuai dengan demografiknya sendiri. Nah, sekarang kita kembali ke kamu sendiri, apa yang menjadi motivasi kamu untuk melayani? Nah, pertanyaannya benar tuh. Pertanyaannya adalah harus ke diri kamu sendiri. Kenapa kamu harus mengeksplor? Iya. Kenapa? Kedua, niat untuk mengeksplor itu untuk apa dan lain-lain. Sebenarnya itu yang tahu kan kamu dan
tanya lagi, minta hikmat lagi sama Tuhan aja. Yes, biar Roh Kudus yang tuntun kamu. Betul sekali. Oke. Mungkin cukup kali ya pertanyaan untuk hari ini. Cukup dan panjang-panjang loh pertanyaannya. Beneran jatuh. Oke, sering-sering bertanya. Ya. Dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kalian dan punya dikirim aja ke kita. mungkin atau misalkan mau nyuruh minta kita untuk mengunjungi kalian bisa banget. Yes, kasih tahu tulis saya di Pija. komen ya kan supaya kita tahu kota mana yang perlu kita tuju. Nah, sekali. terus buat teman-teman yang mengajukan pertanyaan buat sahabat Pijar TV, kalau mengajukan pertanyaan kalian punya kesempatan buat mendapatkan merchandise menarik, ya kan? Seperti yang ini. Dan tuh. ini. Benar, ini gilingan ya buat. Bukan. Ini udah berapa season Beda. masih begitu aja ya jokesnya ya. Ini bisa buat laptop ya? Nah, kalau ini merchandise yang kalian bisa dapetin kalau pertanyaan kalian kita pilih. Ada kaos juga. Nah, tapi kalau yang ini kalian bisa cek ke e-commerce Pijar TV, namanya Kala, di Tokopedia ada, di Shopee ada, di Instagram dan di apa tuh, Made by Kala. Ada brand terbaru dari Pijar TV yaitu ini. Ya ini nih baru nih yang ada bisa Tas terbarunya. di koper yang kalau lagi berpergian tuh cut Ya, gitu. udah langsung kita bawa pulang aja. Pas ukuran. Ya. Oke. Terima kasih banget semua yang sudah menyaksikan When the Music Fades episode 2 season 2. Saya Bedi Kumahua. Saya Dinda Syalaitali Kumahua. Signing out. God bless you. Bye. God bless you all. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.